Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sylvia Damayanti dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lean canvas kelompok kami, yaitu produk kami maruk atau bisa disebut makaroni kriuk. Nah, yang pertama itu ada problem dari maruk itu sendiri. Problem pertama yaitu sulitnya menemukan camilan bagi orang yang malas keluar rumah. Jika mereka malas keluar rumah, berarti mereka tidak akan menemukan camilan itu sendiri kan. Nah, problem yang kedua yaitu sulitnya menemukan camilan dengan kandungan yang aman. Existing alternatifnya ada dua, yaitu yang pertama ada makaroni ngehe, itu sudah tersebar di seluruh Indonesia. Yang kedua yaitu makaroni Marsa, biasa ditemukan di koperasi kampus dan koperasi sekolah-sekolah. Yang kedua yaitu ada customer segment. Customer segment dari produk maruk ini sendiri yaitu ada dua. Yang pertama yaitu orang-orang yang malas keluar rumah, seperti orang-orang yang mager. Zaman sekarang kan orang-orang pada mager ya untuk keluar rumah hanya untuk mencari makanan. Dan yang kedua yaitu orang-orang yang mengkhawatirkan kesehatan. Mereka harus mengkhawatirkan kesehatan mereka sendiri karena kesehatan itu mahal, jadi mereka harus memperhatikan kesehatannya. Yang selanjutnya yaitu ada early adopters, yaitu orang-orang yang suka nyemil karena camilan menjadi makanan yang harus ada untuk orang yang suka nyemil. Camilan juga bisa menjadi makanan pendamping saat bersantai dan saat-saat tertentu, dan bisa menjadi makanan penunda lapar. Karena biasanya kita sering merasakan kita lapar tetapi kita tidak ingin makan. Nah, kita butuh makanan untuk penunda rasa lapar kita itu sendiri, yaitu dengan memakan camilan. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga ada unique value proposition, yaitu unique value proposition dari produk kami maruk itu ada gains-nya. Camilan enak dengan bahan berkualitas. Gains kreatornya bahan baku makaroni yang fresh dan terjamin. Makaroni kami menggunakan bahan baku yang fresh dan terjamin dan berkualitas tentunya. Lalu gains selanjutnya ada camilan yang aman untuk dikonsumsi bagi anak-anak. Gains kreatornya tidak menggunakan bahan pengawet dan kimia. Yang selanjutnya gains-nya ada camilan dengan rasa sesuai selera, yaitu gains kreatornya cita rasa bumbu dari makaroni itu tersendiri. Dan selanjutnya ada ketahanan tekstur camilan tetap terjaga, itu ada gains kreatornya proses penggorengan yang benar. Lalu selanjutnya gains terakhir ada camilan tidak menyebabkan sakit tenggorokan. Gains kreatornya yaitu menggunakan minyak yang berkualitas dan tidak bekas. Minyak yang kami gunakan itu minyak baru, tidak bekas produk seperti tidak bekas telur atau bekas ikan. Nah, kita tidak menggunakan minyak yang seperti itu. Lalu selanjutnya ada paints dan paint reliever. Paints yang pertama yaitu stiker mudah lepas dan luntur. Paint relievernya yaitu pemilihan sablon stiker yang berkualitas. Paints yang kedua ada packaging kurang menarik. Paint relievernya yaitu kemasan simpel namun terlihat mewah dan tetap terjaga. Paints yang ketiga ada tekstur camilan yang tidak renyah. Paint relievernya yaitu menggunakan kemasan yang aman dan kedap udara. Paints yang selanjutnya ada packaging menggunakan staples. Paint relievernya ada kemasan menggunakan klip atau toples untuk menghindari bahaya staples, karena staples itu kan bentuknya kan kecil jadi mudah tertelan, itu juga berbahaya bagi kesehatan. Yang selanjutnya yaitu paints terakhir ada minyak yang berlebih. Paint relievernya yaitu memperhatikan saat proses penirisan agar minyak tersebut tidak terbawa ya dengan berlebihan. Yang selanjutnya ada high level concept. Kami menjual camilan yaitu makaroni kriuk yang memiliki berbagai varian rasa, namun kami mengutamakan varian rasa pedas. Kami tidak menggunakan
pengawet dan prosesnya yang higienis. Yang selanjutnya ada solution, ada 3 solusi. Yang pertama, kami menyediakan layanan COD dengan minimal pembelian dan kami menjual di berbagai aplikasi online seperti Shopee, TikTok, Instagram, dan WA. WA itu kami melalui SW ya, jadi mereka jika ingin membeli makanan kami tinggal membalas SW tersebut. Yang kedua ada produk camilan kami tidak menggunakan bahan pengawet ataupun kimia lainnya sehingga lebih aman untuk dikonsumsi. Yang ketiga ada proses produksi camilan maruk atau makaroni kriuk itu menggunakan bahan-bahan berkualitas dan menjaga kebersihan saat produksi sehingga lebih higienis. Yang selanjutnya ada unfair advantage, yaitu sesuatu yang tidak bisa ditiru orang lain. Nah, dalam produk kami sendiri itu tidak ada sesuatu yang tidak bisa ditiru orang lain karena produk kami ini mudah untuk diolah. Proses pembuatannya itu cukup mudah. Selanjutnya ada key matrix, yaitu target laba bulanan yang bisa diukur. Kami per bulan menargetkan sebanyak 1000 pieces. Lalu ada channels, yaitu bagaimana perusahaan melakukan distribusi kepada customernya. Kami mendistribusikannya dengan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, IG, TikTok, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada cost struktur. Yang pertama yaitu biaya promosi, biaya cetak brosur, pembelian kuota untuk promosi melalui sosmed. Yang kedua ada gaji karyawan. Gaji karyawan per hari sebanyak 3 orang. Dan yang ketiga ada pembelian gas. Dan yang keempat ada biaya transportasi. Yang terakhir ada revenue streams, yaitu ada dari penjualan produk setiap hari, ada dari hasil pesanan dari layanan delivery atau COD, dan yang terakhir ada hasil pesanan dari layanan penjualan. Sekian penjelasan mengenai Lean Canvas produk maruk ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan mempresentasikan Javelin Experience Board. Yang kami wawancarai ada 10 orang, yaitu 7 laki-laki dan 3 perempuan, yang masing-masing ada yang kerja, ada yang masih sekolah SMK, SMA, dan SD. Maka customer segmen ini valid karena ada lebih dari 7 orang sesuai dengan customer segmen dan problem pada usaha kami yaitu maruk atau makaroni kriuk. Berikutnya wawancara customer segmen 2, ada 10 orang yang kami wawancarai. Dari kesemua customer segmen dapat disimpulkan ada 10 orang dari kelompok kami yang kami wawancarai bahwa kesimpulan yang kami ambil dari wawancara yaitu kebanyakan orang menyukai makanan ringan atau camilan daripada makanan berat. Orang-orang juga dominan menyukai rasa camilan yang asin dan pedas daripada camilan yang manis-manis. Orang-orang menyukai camilan karena selain merupakan makanan ringan, juga makanan yang mudah dicari dan sangat cocok untuk menemani waktu bersantai dan berkumpul dengan kerabat. Dan orang-orang banyak yang menyukai camilan ringan seperti makaroni kriuk ini karena selain rasa yang enak dan juga solusi yang tepat untuk orang yang malas keluar rumah. Maka dari customer segmen 2 ini valid karena lebih dari 10 orang suka dengan camilan ringan. Selanjutnya yaitu hasil wawancara dari customer segmen 3. Ada juga 10 orang yaitu 7 laki-laki dan 3 perempuan yang masing-masing juga ada yang kerja, ada masih sekolah SMK, SMA, SD, SMP juga. Dari wawancara yang kami ambil dapat disimpulkan bahwa
Kebanyakan orang sangat khawatir akan kandungan dari makanan atau camilan yang mereka konsumsi, terutama camilan, karena khawatir akan bahan-bahan berbahaya dan juga bahan pengawet di dalam sebuah camilan. Saya akan menjelaskan materi mengenai prototipe dari produk Maruk. Maruk merupakan singkatan dari makaroni kriuk. Yang pertama ada introduction. Bisnis yang dibuat yaitu camilan yang bernama Maruk. Maruk merupakan singkatan dari makaroni kriuk. Berbahan dasar dari makaroni kering mentah yang digoreng kemudian diberi bumbu yang khas. Produk ini memiliki berbagai varian rasa, tetapi yang diutamakan yaitu varian rasa pedas. Karena pada masa sekarang masyarakat dominan menyukai makanan yang berbau dengan cita rasa pedas. Kemudian untuk orang yang tidak menyukai rasa pedas ataupun anak-anak, kami juga memiliki varian rasa lain yang kami sediakan untuk mereka yang tidak menyukai pedas dan juga untuk anak-anak. Camilan ini bisa langsung dimakan tanpa membutuhkan proses memasak atau membutuhkan waktu yang lama untuk menikmatinya, karena ini merupakan camilan yang bisa langsung dimakan. Bahan baku yang digunakan mudah untuk dicari karena produk ini merupakan makanan yang mudah dalam penyimpanannya, menjadikan bisnis makaroni sebagai peluang usaha yang cukup menjanjikan. Hampir semua kalangan sekarang ini menyukai camilan. Jadi alasan-alasan tersebut menjadikan peningkatan peluang untuk membuka usaha dengan mudah. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang kedua yaitu bahan-bahan. Bahan-bahan untuk memproduksi makaroni kering ini, yang pertama ada makaroni mentah atau kering. Beda dengan makaroni yang untuk dimasak di sup seperti itu ya. Ini khusus makaroni yang digoreng. Yang kedua bumbu tabur. Bumbu tabur di sini kami ada 3 varian rasa yaitu balado, jagung manis dan juga pedas asin. Yang ketiga ada minyak goreng yang digunakan untuk menggoreng makaroninya. Yang keempat daun jeruk sangrai. Daun jeruk sangrai ini digunakan untuk varian rasa pedas asin daun jeruk. Yang kelima, yang terakhir, bumbu penyedap rasa atau kaldu ayam bubuk. Selanjutnya, yang ketiga ada kemasan. Kemasan di sini kita memiliki 2 macam kemasan. Yang pertama, plastik ziplock. Plastik ziplock ini berukuran berat dengan 100 gram, kita patok harga 5.000. Plastik ziplock ini aman sekali bagi produk karena kedap udara sehingga produk tidak mudah berubah tekstur. Dan juga dalam ziplock ini memiliki kekurangan. Jika digunakan untuk pengiriman di luar kota atau pengiriman saat COD, ini sangat rentan dikarenakan produk akan mudah hancur. Yang kemasan kedua ada kemasan toples. Di sini toplesnya sangat kuat, sangat aman untuk produk karena selain kedap udara juga melindungi produk agar tidak hancur. Jadi aman sekali jika digunakan untuk fitur COD atau akan dikirim ke luar kota. Di sini kami menjual harga Rp10.000 dengan berat 500 ml. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses produksi dari makaroni kriuk ini. Yang pertama, panaskan minyak goreng terlebih dahulu, kemudian masukkan makaroni mentah kering, kemudian goreng hingga golden brown atau pastikan makaroninya sudah matang, karena jika belum matang biasanya teksturnya akan keras. Setelah itu angkat dan tiriskan. Pastikan minyak benar-benar kering di makaroni. Jika masih banyak minyak yang tertempel, itu akan menyebabkan sakit tenggorokan. Yang kedua, jika makaroni dirasa minyaknya sudah tertiris dengan sempurna, kemudian tuang makaroni yang sudah matang ke dalam toples besar atau baskom. Kemudian taburkan kaldu ayam sebagai rasa untuk asinnya,
dan taburan rasa yang diinginkan. Jika akan membuat rasa pedas daun jeruk, yang pertama adalah taburkan bumbu pedas asin. Setelah itu, masukkan daun jeruk sangrai yang sudah dipotong kecil-kecil. Jika bumbu sudah dimasukkan sudah dimasukkan semuanya ke dalam toples atau baskom, kemudian aduk atau kocok secara perlahan hingga bumbu tercampur rata. Jika sudah, bisa dikoreksi rasa untuk kepasan rasanya. Setelah itu makaroni sudah siap untuk disajikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan keunikan dari makaroni kriuk ini. Makaroni kriuk memiliki tekstur yang renyah. Jadi ketika digigit mereka menghasilkan suara yang renyah. Jadi membuat konsumen itu puas gitu, memberikan sensasi tambahan saat menikmati makaroni, dan juga tekstur ini memberikan pengalaman makan yang berbeda dan menyenangkan. Makaroni kriuk dapat ditemukan dalam berbagai rasa yang menggugah selera, mulai dari jagung manis, balado, pedas daun jeruk. Jadi untuk yang penyuka pedas kami menyediakan, yang tidak pedas atau anak-anak kami juga ada varian rasanya. Pilihan rasa yang beragam memungkinkan konsumen untuk menyesuaikan preferensi mereka dan menciptakan variasi dalam mengonsumsi produk ini. Misalnya produk ini bisa dimakan bersamaan sebagai topping dalam bakso, nasi goreng. Itu merupakan preferensi yang baru atau cara menikmati makaroni dengan variasi yang baru. Selanjutnya ada nilai tambah. Dalam produk ini ada beberapa nilai tambah. Yang pertama, kami menyediakan penjualan online maupun offline serta bisa melalui COD atau pengiriman luar kota. Kemungkinan untuk layanan COD kami menyiapkan hanya di sekitar Jepara dan sekitarnya. Namun untuk pengiriman luar kota kemungkinan nanti kita bisa memasukkannya dalam marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada konsistensi, kualitas, dan rasa menjadi fokus utama agar pelanggan merasa puas. Jadi kita mengupayakan untuk kualitas rasa dan juga kualitas tekstur itu tetap sama dan tidak akan pernah berubah. Yang ketiga, penekanan pada kualitas bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Jadi kita selalu memilih untuk kualitas bahan baku yang bagus dan juga fresh untuk kita produksi, untuk sebagai bahan baku kita produksi, karena itu akan mempengaruhi rasa juga jika menggunakan bahan yang sekiranya tidak cukup bagus. Yang keempat, ada kemasan yang menarik serta aman untuk menjaga tekstur dan bentuk produk agar tidak hancur. Karena produk ini teksturnya itu renyah, jadi kami sebisa mungkin mengupayakan menggunakan kemasan yang kuat dan aman, karena jika kita tidak menggunakan kemasan yang bagus nanti bisa merusak tekstur seperti awalnya renyah jadi tidak renyah, terus bisa merusak bentuknya, bisa saja hancur jika tidak menggunakan kemasan yang aman, karena ini sangat rentan ya dengan hancur teksturnya. Yang kelima, yang terakhir, mempunyai racikan rasa yang khas sehingga kami bisa membedakan dengan produk makaroni yang lain. Jadi kita memiliki mungkin takaran atau tambahan bumbu-bumbu khusus yang membedakan dari produk lainnya. Selanjutnya ada manfaat usaha segi finansial benefit. Usaha makaroni kriuk memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan dan keuntungan yang signifikan
Jika usaha ini dikelola dengan baik, dengan permintaan yang konsisten dari konsumen, maka dapat memberikan penghasilan yang stabil bagi pemilik usaha. Dengan popularitas makaroni kriuk ini di kalangan masyarakat yang terus meningkat, ada peluang untuk mengembangkan usaha ini menjadi merek yang dikenal secara nasional atau bahkan internasional. Dengan ekspansi bisnis, pemilik usaha dapat memperoleh pendapatan yang lebih besar dan mencapai skala ekonomi yang menguntungkan. Selanjutnya ada manfaat usaha segi sosial benefit. Usaha makaroni kriuk dapat menciptakan peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Dengan adanya lapangan kerja ini, orang-orang dapat memperoleh penghasilan yang stabil dan mengurangi tingkat pengangguran di daerah tersebut. Jadi kita bisa membuka peluang kerja untuk orang-orang yang nganggur atau orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan. Usaha makaroni kriuk ini dapat bekerja sama dengan petani lokal untuk memperoleh bahan baku seperti tepung terigu, mungkin bumbu dan rempah-rempah. Hal ini akan memberikan peluang kepada petani untuk meningkatkan pendapatan mereka dan membantu mengembangkan perekonomian sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.